Albert Einstein mengatakan, orang lemah membalas dendam, orang yang kuat memaafkan, orang cerdas mengabaikan. Demikian juga saya berharap di tahun yang baru ini, jika ada kesalahan yang kami perbuat melalui pelayanan renungan harian AKBP Sutoyo, saya Pendeta Sri Dewi Panjaitan bersama dengan tim multimedia memohon jangan dibalaskan kesalahan kami, melainkan maafkanlah dan diabaikan dengan mengampuni. Karena kita pun hidup karena anugerah pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 3 Januari 2024, tertulis di Yeremia 31 ayat 20. Demikian dikatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, da anak kasihan si Efraim diau, da anak hasoloan, ay menang 3 hali pe hataku dopak ibana, saya marningo do pe au di ibana. Ala ni malala do ate-ateku taringo tu ibana. Ikon marpanggulahi rohaku mida ibana, ninna jaoba. Demikianlah firman Tuhan. Menurut legenda, Qi Yuan adalah seorang pejabat pemerintah Tiongkok yang bijak dan patriot. Ia hidup pada masa yang dikenal sebagai periode perang antar negara sekitar tahun 475 sampai 246 sebelum Masehi. Konon, Qi Yuan berulang kali memperingatkan rajanya tentang ancaman besar yang akan menghancurkan negaranya. Tetapi raja menolak nasihatnya. Akhirnya Qi Yuan diasingkan. Saat Qi Yuan mengetahui kejatuhan negaranya yang tercinta karena serangan musuh yang telah ia peringatkan sebelumnya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Kehidupan Qi Yuan mirip dengan beberapa aspek dari kehidupan Nabi Yeremia. Sang Nabi juga melayani raja-raja yang mencemooh peringatannya, dan akhirnya negaranya dihancurkan. Namun sementara Qi Yuan menyerah dalam keputusasaan, Nabi Yeremia justru menemukan pengharapan sejati. Apa bedanya? Yeremia mengenal Tuhan yang memberikan satu-satunya harapan yang sejati. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Allah meyakinkan sang Nabi demikian. Bagi seorang yang dihukum karena kejahatannya, tidak ada berita yang lebih diinginkan selain berita pembebasan. Tetapi berita ini bukan hanya pembebasan dari hukuman, tetapi juga pengampunan akan kesalahannya. Diampuni berarti diterima apa adanya. Inilah berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bangsa Israel dibuang ke Babilonia oleh Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Bangsa ini dihukum Tuhan sehingga mereka jatuh ke dalam tangan musuh-musuhnya. Di tengah penghukuman mereka, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Allah mengampuni bangsa Israel dan ia akan menyelamatkan mereka bukan karena apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi karena Allah sendiri. Oleh karena itu, kata kunci untuk bisa memahami perikop pada hari ini adalah anugerah. Anugerah berarti menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan, tetapi karena anugerah maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Janji ini berlaku untuk semua keluarga dan suku dari Israel, termaksud Efraim. Bukan hanya untuk Yehuda saja. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Jemaat Tuhan, berita pengampunan ini bukan hanya bagi bangsa Israel atau orang Efraim, tetapi bagi setiap manusia hingga saat ini, hari ini, tahun ini. Allah yang memiliki kasih yang kekal itu adalah Allah yang sama pada masa kini. Ia mau memberikan pengampunan kepada setiap manusia. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Allah tidak bisa menerima dan mengampuni kita. Apakah kita mau menerima kasih-Nya itu? Respon yang benar adalah membuka diri kepada kasih Yesus dan menerima pengampunan-Nya.
Bersyukurlah untuk kasih dan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai rasa syukur dari orang yang sudah diampuni, kiranya kita makin berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup dan mau meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan. Mungkin kita tidak langsung berubah total, tetapi dari hari ke hari kita dapat makin menunjukkan ciri manusia yang baru. Tahun 2024 ini yang telah kita masuki saat ini juga adalah bukti kasih pengampunan Tuhan bagi kita. Maka mari kita mengawali tahun baru ini dengan terus setia mendengarkan dan melakukan firman-Nya, agar pengampunannya kelak melayakkan kita menjadi bagian dari kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami, melainkan Engkau senantiasa membuka jalan bagi kami untuk kembali kepadamu dan menerima kami dalam pengampunan-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami untuk selalu setia pada firman-Mu, agar kami terus hidup dalam anugerah kasih-Mu. Sesungguhnya kami manusia yang tidak layak, namun melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau melayakkan kami. Oleh karena itu Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami senantiasa melakukan kehendak-Mu, agar kami semakin dilayakkan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati hidup kami, keluarga kami, dan setiap aktivitas kami di awal tahun yang baru ini, agar selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini, dan isilah tahun ini terus di dalam pengharapan akan pengampunan Tuhan. Selamat tahun baru, salam sehat, Tuhan memberkati.